Dilarang merokok di dalam pesawat. Tapi pria ini kecanduan merokok. Tidak tahan, apa yang harus dilakukan? Dia punya cara. Pergi ke toilet. Temukan alarm kebakaran yang tepat. Gunakan lem untuk menempelkannya dengan kuat. Kemudian ambil sebatang rokok, korek api, dan pistol. Aduh, tunggu, pistol. Ternyata, lelaki tua itu adalah seorang polisi penerbangan. Mari kita bahas sedikit. Polisi penerbangan adalah profesi yang membosankan dan kering. Pramugari pria dan wanita dapat berbicara dan berjalan. Dan polisi penerbangan harus berpura-pura menjadi penumpang biasa setiap tahun. Orang yang mencurigakan di pesawat harus diamati setiap saat. Ini juga berarti tidak bisa sembarangan berbicara untuk berkenalan dengan orang lain. Ponsel juga tidak diperbolehkan saat pesawat berangkat. Setiap hari dia duduk di sana melotot. Tidak lama setelah itu, satu-satunya kesenangan polisi penerbangan ini di pesawat itu duduk di toilet dengan menyegarkan merokok beberapa batang. Tapi hari ini sangat spesial, tidak seperti biasanya. Pekerjaan polisi penerbangan tidak lagi hambar. Ketika dia selesai merokok, dia kembali ke tempat duduknya. Menerima pesan teks anonim. Orang itu mengirim SMS dengan nada mengejek. Merokok di toilet adalah kejahatan. Polisi bingung. Pesan ini dari jaringan internal pesawat. Orang normal tidak bisa tahu. Dia berdiri dan melihat sekeliling. Dia terdeteksi tidak ada yang mencurigakan. Sebagian besar penumpang di kompartemen berikutnya sedang tidur. Pada saat ini, suara pihak lain tiba-tiba berubah. Segera transfer ke rekening ini $150 juta. Jika tidak setiap 20 menit akan membunuh seseorang. Terlepas dari apakah ini asli atau palsu. Polisi penerbangan segera mengidentifikasi dalam waktu 20 menit. Dia cari polisi penerbangan lain. Dia pikir rekan kerjanya mengerjai dia. Tapi rekan kerja tidak tahu apa yang dia katakan. Jadi polisi penerbangan membiarkan dia melihat teks pesannya. Rekan itu, untuk menghapus kesalahannya sendiri, mengeluarkan teleponnya untuk dia periksa. Memang, bukan dia yang mengirimnya. Apakah seseorang benar-benar ingin merampok pesawat? Polisi penerbangan membawa hal itu ke kapten. Tetapi kapten menunjukkan bahwa tempat ini juga setengah jam dari bandara terdekat. Pada titik ini polisi penerbangan menemukan cara. Pertama dia pergi ke pramugari yang dikenalnya. Setelah itu, dia mengklarifikasi identitasnya kepada penumpang wanita yang duduk di sebelahnya. Di pesawat sekarang, hanya ada dua orang ini yang bisa dia percaya. Kemudian dia mengambil pena dan berkata kepada keduanya. Saya mengirim SMS dengan orang misterius. Kalian di ruang pemantauan. Jika kalian melihat seseorang menggunakan telepon, lingkari itu. Meskipun keduanya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi juga patuh mengikuti. Tapi ketika polisi penerbangan mengirim pesan. Orang yang paling banyak dilingkari adalah rekan kerjanya. Pada saat ini, rekannya bangkit dan meninggalkan posisinya. Polisi penerbangan segera mengikuti. Gunakan tangannya untuk menghentikannya. Bajingan. Rekannya melihat hal itu telah terungkap. Dia juga tidak bersembunyi lagi. Dia juga berjanji akan memberinya setengah uangnya setelah semuanya selesai. Sementara polisi penerbangan melihat informasinya. Rekan langsung menyerang. Kemudian keduanya terlibat perkelahian. Polisi penerbangan membuat pistol rekannya jatuh ke tanah. Pegang dia erat-erat. Tapi rekannya perlahan mengambil pistol dari tanah. Melihat situasi di depannya tidak bisa dikendalikan lagi. Polisi penerbangan tanpa daya mematahkan lehernya. Pada saat ini, jam tangan polisi penerbangan berdering. Tepat pada saat ini, waktu 20 menit telah tiba. Polisi penerbangan menerima pesan lain dari perampok misterius. Polisi penerbangan sadar bahwa mereka telah dipermainkan. Selesai, dia tidak berharap orang yang mati setelah 20 menit. Yang dibunuh dirinya. Dia menemukan kapten lagi. Kapten sekarang memberitahunya kabar buruk. Melalui pemeriksaan, rekening bank perampok itu sebenarnya atas nama polisi penerbangan. Polisi penerbangan tercengang. Meskipun kapten memilih untuk mempercayainya. Tapi untuk keamanan,
masih menyita pistol dan lencananya. Pada saat ini, Kapten mengucapkan sebuah kalimat. Lagi pula ini sudah 20 menit. Bukankah tidak ada yang mati? Polisi penerbangan merasa malu dan takut. Dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Setelah pembicaraan selesai, polisi penerbangan membuka telepon rekan kerja. Ternyata rekannya selalu memanfaatkan posisinya untuk menyelundupkan narkoba. Dia menemukan koper rekannya. Ketika membukanya, dia menemukan sekantong besar bubuk putih. Sementara secara tidak sengaja, pramugari melihat tubuh. Sesaat ketakutan dan tidak mengerti apa yang terjadi. Polisi penerbangan mengontrolnya. Dia jelaskan seluruh proses rekannya. Melihat teman lama di depan matanya, pramugari memilih untuk mempercayainya. Mata melihat 13 menit lagi, lebih banyak orang akan mati. Dia membutuhkan bantuan dari pramugari. Kemudian dia mengambil pistol rekannya. Bersiaplah untuk mencari semua bagasi dan telepon penumpang. Demi menemukan perampok, polisi menggunakan cara yang paling sederhana. Periksa pesan ponsel setiap pelanggan. Sekarang pria kulit hitam jelas tidak mau diperiksa. Polisi itu memegangnya erat-erat dengan satu tangan. Secara paksa memeriksa teleponnya. Tapi sayangnya, ternyata orang ini adalah pencuri yang ahli dalam mengambil gambar. Pada saat ini seorang pria berkacamata menarik perhatian polisi penerbangan. Dia langsung menahan pria berkacamata itu. Jadi orang ini sebelum naik pesawat, katanya dia akan pergi ke Amsterdam. Tapi ini jelas penerbangan langsung ke London. Pada saat ini, Departemen Keamanan tiba-tiba memanggil. Minta dia berhenti berakting. Dan pemecatannya. Karena melalui penyelidikan di pesawat ini, semua latar belakang penumpang bersih. Departemen Keamanan berpikir bahwa pada dasarnya tidak ada perampok. Hanya polisi penerbangan yang mengarang cerita. Polisi menutup telepon. Terus tanya pria berkacamata kenapa dia menipunya. Pria berkacamata berkata, seseorang memberinya $100 menyuruhnya melakukannya. Polisi membawanya ke ruang kabin. Katakan padanya untuk menunjukkan orang itu. Tapi pria berkacamata itu tidak menyadarinya. Melihat 20 menit akan datang, polisi penerbangan mengeluarkan pistol dan menyiapkannya. Tapi ternyata semua penumpang tidak terluka. Apakah perampok bermain lelucon? Tapi sedetik kemudian pesan itu berdering. Saya tidak mengatakan targetnya adalah penumpang. Polisi melihat ke arah kokpit. Jantung berdebar. Bergegas ke kokpit. Menemukan kapten berbusa di mulut. Dia mencari penumpang yang berprofesi sebagai dokter. Dokter mengatakan bahwa kapten diracun dan meninggal. Tapi kokpit adalah ruang tertutup. Wakil pilot juga menunjukkan bahwa mereka berdua tidak pernah makan apapun. Hal ini sangat aneh. Polisi dengan cepat melaporkan ke Departemen Keamanan bahwa kapten sudah mati. Tidak bisa menunda lagi. Pertama-tama, transfer uang ke akun ini. Tapi dia menunjukkan, bukankah akun itu atas nama Anda? Saya mentransfer uang kepada Anda. Jadi bagaimana jika Anda melarikan diri? Dengan tipe rekan setim ini, polisi penerbangan tanpa daya menutup telepon. Sekarang dia lihat, penumpang wanita di sebelahnya sedang berbicara dengan seorang programmer. Terburu-buru, dia memikirkan cara. Dia bertanya pada programmer, jika ponsel dalam mode senyap, bagaimana menemukannya? Programmer mengatakan itu sangat mudah. Hanya perlu saya untuk menginstal sedikit. Mengirim gambar baik-baik saja. Polisi mengeluarkan teleponnya sehingga dia bisa melakukannya. Kemudian temukan wakil pilot. Ternyata, Departemen Keselamatan tidak ingin polisi penerbangan ini terus bekerja. Jadi perintahkan wakil pilot untuk memutuskan jaringan. Polisi memintanya waktu 5 menit. Semua adalah rekan lama. Kapten segera setuju. 5 menit berikutnya, dia meminta semua penumpang untuk mengangkat tangan dan menahan selama 60 detik. Kemudian kirim gambar yang telah diinstal oleh programmer. Kabin pesawat, yang biasanya sunyi, mengeluarkan dering telepon. Tapi pria itu mengeluarkan ponselnya dan mengatakan itu bukan miliknya.
Polisi menemukan ponsel yang ditinggalkan perampok. Kemudian bawa pria itu untuk diinterogasi. Pada saat ini, penumpang tiba-tiba berbusa di mulutnya. Mati seperti kapten. Dan waktunya tepat 20 menit. Polisi berpikir dengan gugup. Yang dengan tidak berdaya, dia merokok di toilet. Tidak tahu apa yang harus dilakukan detik berikutnya. Dan sekarang, sementara secara tidak sengaja, dia menemukan sesuatu. Semua asap yang dikeluarkan tersedot ke dalam kotak. Dia membuka kotak itu. Lihat ke dalamnya. Ini kokpit lagi. Kemudian menemukan 2 jarum suntik di tempat sampah. Tepat di tubuh kapten dan penumpang yang meninggal. Ada tanda jarum. Sepertinya mereka dibunuh dari lubang ini. Sementara dia tidak tahu apa yang harus dilakukan langkah selanjutnya. Penumpang wanita berkata, "Atau coba buka ponsel yang ditinggalkan perampok." Tapi hal ini tidak baik. Tampaknya telah mengaktifkan suatu bagian. Layar ponsel menunjukkan waktu hitung mundur. Apakah ponsel ini bom waktu? Polisi segera meminta penumpang wanita untuk memeriksa semua barang bawaannya. Coba temukan lokasi bomnya. Pada saat ini, sesuatu terjadi di kokpit. Seluruh negara menyiarkan klip berita. Katakanlah polisi penerbangan adalah perampok di pesawat ini. Saat ini, polisi juga dapat melihat berita ini. Tepat ketika MC berita menyiarkan pertanyaan. Mengapa bagasi polisi penerbangan bisa melewati pemeriksaan keselamatan? Sebuah kata yang membangunkan semua orang. Polisi memikirkan barang bawaan rekan-rekannya. Dia pergi ke kamar mandi. Buka bagasi rekannya. Setelah membuka kantong narkoba, ditemukan di dalam adalah bom. Ketika dia kembali ke kabin, beberapa penumpang mulai menyerangnya. Tidak dapat menahan kerumunan, polisi dengan cepat dikendalikan. Pria yang memakai kacamata sebelumnya pegang pistol dan tanyakan kepada polisi mengapa dia ingin merampok pesawat. Menghadapi situasi ini, polisi penerbangan akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Katakanlah ada perampok di pesawat. Setiap 20 menit akan membunuh seseorang. Dan juga memasang bom. Sekarang saya melakukan ini, adalah menyelamatkan semua orang. Semua orang melihat wajahnya yang tulus. Memutuskan untuk mempercayainya. Seorang polisi botak juga secara aktif menjadi sukarelawan. Polisi penerbangan memberinya pistol. Kemudian temukan wakil pilotnya. Minta dia untuk menurunkan pesawat ke 8.000 feet. Tekanan seperti itu dapat mengurangi dampak bom. Wakil pilot mempercayainya sekali lagi. Tapi butuh 10 menit. Jika sekarang lebih menurunkan, pesawat akan kehilangan kendali. Polisi kemudian meletakkan bom di bagian belakang ruang mesin. Dia mengatakan kepada penumpang untuk menggunakan bagasi untuk membuat lapisan pencegahan kebakaran. Pada saat ini, Departemen Keamanan menelepon lagi. Katanya sudah mentransfer uang. Anda dapat menarik diri dari kasus ini. Polisi sangat terkejut. Aku bekerja keras selama bertahun-tahun. Kenapa kamu selalu mengira aku pencuri? Ternyata selalu ada yang selalu memotret polisi penerbangan. Dan sebarkan videonya secara online. Polisi menyuruhnya untuk menyerahkan telepon. Dia menonton lagi video ketika menangkap pria yang memakai kacamata. Melihat hal yang mencurigakan. Dia menemukan pria yang memakai kacamata. Di tengah jalan sepertinya menaruh sesuatu pada orang mati itu. Mungkin diracun pada waktu itu. Pada saat ini, pria berkacamata itu terungkap. Menggunakan pistol untuk memukul polisi botak. Untungnya, tubuh polisi ini tidak buruk, dia cepat. Temukan kesempatan untuk merobohkan pria yang memakai kacamata dalam sekejap mata. Pada saat polisi mengira mereka bisa berhenti berkelahi, programmer tiba-tiba memberontak. Mencuri pistol dan mengarahkannya ke polisi. Ternyata, dia berada di kelompok yang sama dengan pria berkacamata. 2 orang, satu di depan dan satu di belakang, mengendalikan kompartemen mesin. Polisi penerbangan menyarankan pria untuk memakai kacamata. Setelah bom meledak, tidak ada yang akan selamat. Apalagi, uangnya sudah ditransfer. Tolong lepaskan bom. Semua orang bahagia. Tapi pria berkacamata ingin membalas dendam pada masyarakat. Tidak peduli apapun,
dia tidak akan mendengarnya. Ternyata dia pernah diserang di pesawat terbang. Saat itu, dia juga mempercayai polisi penerbangan. Tapi hasilnya mengecewakannya. Sayangnya sang ayah meninggal secara tidak adil dalam insiden itu. Kali ini merampok pesawatnya. Ini agar membalaskan dendam atas nama ayahnya. Dia tidak berniat untuk bertahan hidup. Tapi rekan-rekannya tidak berpikir begitu. Dia hanya ingin uang, tidak ingin mati. Dua orang dalam konflik internal. Di bawah saran dari polisi penerbangan. Dua orang dengan niat yang sama berencana untuk menjinakkan bom. Tapi ditembak oleh pria berkacamata. Polisi diam-diam memegang sabuk pengaman. Pada saat ini, pesawat tiba-tiba turun. Menyebabkan pencuri itu berdiri dengan goyah. Pistol di tangan karena itu menembak keluar jendela. Menyebabkan kabin kehilangan tekanan. Setelah pesawat turun pada ketinggian 8.000 feet. Baru saja memulihkan stabilitas. Polisi penerbangan yang memegang pistol terbang ke samping. Mengarahkan ke kepalanya. Dan programmer masih ingin memberontak. Tapi dengan sangat cepat, polisi menembaknya ke lantai. Bomnya akan meledak. Polisi penerbangan juga dengan cepat melarikan diri. Tepat saat ini, ekor pesawat diledakkan. Wakil pilot mencoba yang terbaik untuk mengendalikan pesawat. Pada titik ini mesin juga meledak. Wakil pilot segera mendarat. Pada akhirnya, pesawat mendarat tanpa bahaya. Insiden perampokan ini akhirnya berakhir. TV mulai dengan cepat membesar-besarkan laporan. Polisi penerbangan adalah pahlawan dalam insiden ini. Departemen Keamanan juga menelepon untuk meminta maaf. Membalik wajah juga sangat cepat. Jika mempercayai polisi penerbangan sejak awal, mungkin perampokan ini akan menjadi jauh lebih sederhana. Kepercayaan, sepertinya kata sederhana. Tetapi pada saat semua orang dalam bahaya, berapa banyak orang yang bisa seperti polisi penerbangan ini? Berani mengambil inisiatif untuk melawannya.